Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Semoga selalu sehat walafiat walaupun dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini ya. Tetap jaga protokol kesehatan, tetap jaga jarak, dan jangan kemana-mana ataupun keluar rumah jika tidak ada hal-hal yang penting ataupun yang bermanfaat untuk dilakukan. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, mari kita sama-sama membaca basmalah. Baik anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang menghindari minuman keras, judi dan pertengkaran. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu menjelaskan kandungan Quran surah Al-Maidah ayat 90 sampai 91 dan 32 serta hadis terkait. Kemudian menunjukkan cara menghindari minuman keras, judi dan pertengkaran. Selanjutnya memaparkan dampak mengonsumsi minuman keras, judi dan pertengkaran. Baik, mari kita sama-sama membaca surah Al-Maidah ayat 90 sampai 91. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru ansabu wal azlamu rijsun amalis syaitani fa'ajtanibuhu la'allakum tuflihun. Selanjutnya, innama yuridus syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikr. Baik, kita baca dulu artinya sama-sama. Silakan kalian menonton film ini, film singkat tentang minuman keras dan judi.
pertanyaan saya tentang judi dan pertengkaran adalah kenapa judi haram dilakukan dan apa yang harus kita lakukan jika di lingkungan kita ada yang bermain judi dan melakukan tawuran, dan sikap yang harus kita lakukan jika melakukan perbuatan yang tidak baik adalah melarang ataupun menasihati, dan kita juga tidak boleh terpengaruh ajakan yang tidak baik. Mengapa judi diharamkan? Karena menentang ajaran Islam. Teman kalian Dimas sudah mengajukan pertanyaan, mengapa katanya judi diharamkan? Kemudian teman kita Habibie sudah menjawab karena judi itu tidak sesuai atau menentang ajaran Islam. Jadi memang sudah ada dalilnya, sudah ada hukumnya, sudah ada surah ataupun Al-Quran tentang ayat yang melarang untuk melakukan perjudian. Jadi jelas. Bahkan dalam hadis juga sudah ada Nabi Muhammad SAW melarang untuk melakukan perbuatan minum-minuman keras, kemudian juga judi, kemudian apa lagi? Pertengkaran ya. Nah, kemudian jika ada teman yang mengajak untuk melakukan perbuatan tersebut, yang jelas bahwa kita akan melarangnya. Setelah kita larang, kemudian kita beri nasihat dengan cara yang baik, ya. Jadi bukan dengan marah-marah ya, bukan jangan kalian judi atau bukan dengan cara yang kasar, tetapi dengan cara yang baik, dengan kata-kata yang tidak menyakiti perasaan teman kalian. Begitu ya. Oke anak-anak, apa itu minuman keras? Nah, jadi secara umum minuman keras itu adalah minuman yang mengandung alkohol dan memabukkan. Nah, ada yang pernah coba minum minuman keras? Ini minum bir atau minum tuak atau minum anggur. Ada yang pernah mencoba? Alhamdulillah pernah. Apa rasanya? Pahit, Bu. Pahit. Pusing nggak? Tidak menyebabkan pusing? Sedikit, oh ya. Nah, jadi sebisa mungkin tidak boleh diminum karena minuman keras itu dilarang atau diharamkan oleh siapa? Ya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Sekarang kita berbicara tentang judi atau bahasa Arabnya adalah al-maisir. Tahu apa itu judi? Suatu kegiatan pertaruhan untuk memperoleh keuntungan dari hasil suatu pertandingan Ya. atau kejadian. Jadi kalau kalian berjudi, berarti di situ kalian ingin mendapatkan sesuatu. Misalnya kalian nonton bola, Rizky, Dimas, terus Abdal, ya. Kemudian siapa namanya? Oh iya, ada sedih. Kayaknya apa? Ya, jadi kalian nonton bola kemudian bertaruh. Apa nama klub bola itu nama bola? Misalnya ada yang MU ya. Nah ya, ada yang Barcelona, terus jagokan yang ini Barcelona. Nanti kalau misalnya kalah harus bayar. Misalnya Rizky bayar ke Dimas kalau kalah. Terus nanti Abdel gitu juga, kalau kalah bayar ke Dimas. Nah itu namanya judi. Secara tidak langsung itu namanya judi ya. Nah walaupun judi itu tidak hanya dalam bentuk permainan yang di kasino, tahu kasino? Apa itu kasino? Apa? Ya, tempat perjudian kayak kartu remi. Tapi kalau misalnya kartu remi, pernah nggak main kartu remi? Pernah. Nah pernah. Ada pakai duit? Pernah pakai uang? Nggak ada.
Tapi kalau hanya sebatas permainan tradisional biasa, kalian cuma main-main untuk suka-suka, tidak masalah ya. Tetapi kalau sudah melibatkan uang ataupun misalnya bertaruh, ini aku punya HP. Nah, kalau misalnya kalah, HP-nya diambil. Itu berarti dengan taruhan. Berarti namanya ya judi. Jelas ya? Bedakan judi dengan permainan biasa, jelas ya? Oke. Baik, untuk judi, ada yang mau jadi penjudi? Tanya? Nah, insya Allah jangan sampai alhamdulillah ya. Walaupun sedikit ataupun sesusah apapun kita mendapatkan rezeki, jangan sampai mencoba dengan cara yang tidak halal. Iya, dengan cara yang tidak halal. Itu salah satunya dengan berjudi. Nah, baik, ibu tanya, ada cara-cara untuk menghindari judi? Apa yang salah? Pak, bagaimana cara untuk menghindari judi? Ya, apa? Ya, jadi semuanya, baik itu manusia, hewan, itu semua sudah ditentukan oleh Allah rezekinya masing-masing. Itulah gunanya kita percaya kepada qada dan qadir. Qada dan qadir. Ya, benar, bukan kodir. Kodir itu nama alkohol. Oke, selanjutnya apa? Cara untuk menghindari judi. Ya, jelas? Ya, benar. Ada pepatah mengatakan kalau kamu bergaul dengan tukang penjual minyak wangi, maka akan terkena wanginya. Tapi kalau misalnya bergaul dengan tukang besi, terkena apa namanya? Ya, pancitan ya barangnya itu. Nah, itu. Jadi kalau misalnya kalian mengikuti ataupun terpengaruh oleh pergaulan yang baik, insya Allah kalian juga akan baik. Tapi kalau kalian bergaul dengan orang-orang yang tidak baik, maka walau alam bisa terpengaruh juga yang tidak baik. Nah, contohnya misalnya mawar, nah, punya teman, teman-temannya ternyata ya suka itulah namanya, walaupun misalnya jadinya itu taruhannya pakai misalnya pakai tas atau pakai baju yang bagus, nah, tidak boleh. Itu namanya juga taruhan ya. Nah, bagaimana dampak judi? Dampak negatifnya? Ya, bisa menyebabkan kemiskinan. Misalnya kalau kita tahu kali namanya togel, tahu kan togel? Nomor kata orang. Pernah dengar? Nah, pasang nomor katanya. Pernah dengar? Nah, ya, itu adalah salah satu perjudian ya. Nah, misalnya kita katanya dapat mimpi, terus pasang angka. Nah, pasang angka, padahal sebenarnya tidak punya uang, lalu ditukarkan untuk pasang nomor. Ada uangnya 50.000, pasang nomornya 20.000. Tetapi ujung-ujungnya tidak apa? Tidak dapat. Nah, tidak menang, tidak dapat. Akhirnya uang yang ada berkurang, bukannya bertambah, malah ya berkurang. Seperti itu ya. Nah, jadi anak-anak ibu sebaiknya atau bahkan mungkin kalian wajib menjauhi yang namanya perjudian. Kalau ada orang-orang di sekitar kita, mungkin kalian melihat yang seperti itu, boleh kalian menasihatinya dengan cara yang baik ya. Nah, jadi dibilang bahwa berjudi itu dilarang oleh Allah, begitu ya. Kalau kita tidak sependapat ataupun tidak sesuai dengan keinginan kita, nah, maka itu akan menimbulkan apa? Ya, menimbulkan pertengkaran. Bahkan bisa sampai pembunuhan. Nah, nauzubillah ya. Berita yang kita tonton di TV kebanyakan sekarang ini berita tentang pembunuhan. Padahal hanya
bertengkar karena rasa apa nih? Karena ada rasa apa? Iya betul, rasa cemburu. Nah, rasa cemburu itu bisa menimbulkan rasa tidak suka. Rasa tidak suka itu menyebabkan benci. Benci pada akhirnya itu menyebabkan pertengkaran. Nah, itu ya. Untuk pertengkaran. Nah, di sini ada itu ya, gambar tawuran pelajar. Itu kalau di kota-kota besar ya, biasanya terjadi tawuran pelajar. Nggak tahu itu apakah memang gaya pelajarnya di sana ataukah memang kurangnya pendidikan untuk dari segi akhlaknya ataupun kita tidak tahu. Nah, jadi tapi memang dengar di sini ada tawuran pelajar di Mabang. Ada yang pernah dengar? Misalnya SMP 2 dengan SMP 1. Ada yang pernah dengar? Tidak pernah ya, tidak pernah sampai apapun. Jadi ada cara-cara untuk menghindari yang namanya pertengkaran. Salah satunya adalah apa? Ya, jadi kita harus lebih bijak. Nah, kalau misalnya ada orang yang memiliki kelebihan ataupun kekurangan, kita harus lebih bijak. Ada Fikri, selanjutnya apa? Cara untuk menghindari pertengkaran. Dan memaafkan. Kalau kita tetap berkeras, maka tetap saja kita akan membenci dan pada akhirnya ingin bertengkar. Tapi kita berusaha untuk menggunakan hati sendiri, insya Allah. Nah, begitu juga dengan memaafkan. Kalau tetap ada dendam, misalnya ya, dendam, tak suka, misalnya dimarahi ibunya, kesal rasanya. Padahal rasanya udah mengerjakan sesuatu yang benar, merasa udah betul, tapi masih tidak disalahkan anak. Nah, tidak boleh ya, karena bagaimanapun pertengkaran itu tidak boleh, apalagi kepada ibunya ya, kepada orang tua itu ya. Nah, lalu apa dampak negatif dari pertengkaran? Orang lain akan menjauh. Ya, yang lain akan menjauh. Kemudian lagi ya, silaturahmi. Ayo, mana yang lain nih? Yuk, dengar. Ayo kita. Ya, bisa menyebabkan luka dan bahkan sampai meninggal. Lagi ya, dengar. Ketika bertemu selalu bermusuhan. Iya benar. Kalau misalnya kita bertengkar, misalnya Mawar sama Lintang bertengkar, ketemu pun malas mau, bahkan untuk jangankan untuk bertegur, bahkan sampai membuang muka karena karena ada rasa benci akibat pertengkaran tadi ya. Nah, jadi oke, sampai di sini jelas minuman keras, judi dan pertengkaran. Jadi anak-anak, kesimpulan pelajaran kita pada hari ini adalah bahwa minuman keras, judi dan pertengkaran itu hukumnya bagaimana dalam Islam? Ya, haram dan dilarang, tidak boleh dilakukan karena minuman keras, judi dan pertengkaran itu membawa dampak apa? Ya, dampak negatif bagi siapa? Ya, bagi kita. Ya, bagi kita dan lingkungan sekitar. Baik dari faktor kesehatannya, baik dari faktor sosialnya, atau
maupun dari faktor ekonomi itu dapat menyebabkan dampak yang negatif. Kemudian, bagaimana cara kita mengatasi minuman keras? Cara menghindari agar kita tidak minum minuman keras. Gimana tadi? Memilih pergaulan. Ya, memilih pergaulan yang positif atau yang baik. Kemudian apa lagi? Ya, menghindari minuman keras apa tadi? Selain menjaga pergaulan, menjaga kesehatan. Iya benar, menjaga kesehatan. Selanjutnya apa? Ayo. Melakukan hal-hal yang positif. Iya benar. Kita melakukan hal-hal yang positif. Dan setiap ada masalah, jangan kita melampiaskan atau lari ke minuman keras. Memang minuman keras itu membuat kita lupa segala masalah, tetapi ternyata dampak negatifnya itu lebih berbahaya. Nah, kemudian untuk menghindari judi, bagaimana? Menghindari judi. Yang pertama, yakin bahwa rezeki itu ya, rezeki masing-masing orang itu sudah ada, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita bergaul dengan orang yang sama. Ya, jadi intinya inti dari menghindari minuman keras, judi dan pertengkaran ini adalah intinya menjaga pergaulan. Kalau kalian menjaga pergaulan, insya Allah dari SMP, SMA, kuliah, bahkan kalian nanti sampai bekerja, kalian tetap akan melakukan hal-hal yang bersifat positif. Tetapi kalau kalian sempat saja terpengaruh, satu kali saja kalian terpengaruh, kalian bisa seterusnya akan terpengaruh terhadap hal-hal yang bersifat negatif. Nah, misalnya ada Rizky, harus lagi dikasih contoh, makanya Rizky punya kenalan kawan. Nah, kenalan kawan itu mengajak satu kali aja mengajak untuk minum. Ujung-ujungnya ketagihan. Nah, ketagihan dan pada akhirnya akan menjadi kebiasaan. Itu ya. Nah, baik, ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Tidak ada. Nah, jadi Ibu minta anak-anak sekalian tolong tetap jaga pergaulan, karena pergaulan kalian itulah yang menentukan bagaimana kalian nantinya. Kalau kalian bergaul dengan teman-teman yang baik, insya Allah ya. Tapi kalau kalian terpengaruh dengan hal-hal yang negatif, wallahu alam, kita tidak tahu akan menjadikan diri kita seperti apa ya. Untuk materi selanjutnya nanti kita akan berbicara tentang hikmah dari menghindari minuman keras, judi dan pertengkaran. Mungkin sampai di sini dulu. Itu tadi belajar kita. Mari kita sama-sama membaca Alhamdulillah. Bacaan doa penutup majelis. Subhana Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka